Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mu'alifah. Alhamdulillah Bu Cici, pertemuan kali ini kita diberikan Allah kesempatan ketemu lagi ya Bu Cici ya. Iya, Bu. Di sini Bu Cici kira-kira yang mau rencana yang mau disupervisi yang bagian mana Ibu sudah tahu ya kriteria yang mau disupervisi? Dalam kesempatan kali ini saya yang mau disupervisi itu untuk kriteria 1 mendengarkan aktif, Bu. Iya. Di sini Ibu memprediksi Ibu sendiri. Ibu sekarang itu sudah di level mana Bu ya? Saya di level 1, Bu. Berarti muncul judgement, asumsi, dan atau asosiasi ya Bu ya. Kemungkinan yang ingin Ibu targetkan nanti setelah disupervisi itu Ibu pengen ke level berapa Bu? Harapan saya bisa ke level 3, bahkan kalau bisa saya bisa masuk ke level 4. Alhamdulillah, semangat dari Bu Cici itu semoga dimudahkan Allah ya Bu, nanti selama panjenengan melakukan coaching, supaya nanti ada perubahannya ya Bu ya. Ya, sudah Amin. siap Ibu, silakan Ibu dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Janji. Waalaikumsalam Bu Cici. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Cici. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya ini, coaching yang ketiga ini ya Bu Cici. Iya, mudah-mudahan nanti di coaching ketiga ini bisa memberikan hasil dan menemukan apa yang panjenengan resahkan selama ini. Ya, mohon maaf Pak Janji, apa yang hari ini bisa kita bahas atau bisa kita sharingkan yang menjadi unek-unek panjenengan. Mungkin ada 1-2 hal yang masih belum plong di hati Pak Janji. Saya itu masih bimbang Bu dengan program rencana lanjutan saya tentang program One Day One HP yang ada di sekolah saya. Yang dulu kan waktu coaching yang pertama itu Bu Cici, itu kan saya sampaikan bahwa program One Day One HP saya lakukan saya terapkan di kelas saya dulu. Saya sudah koordinasi dengan wali murid, terus siswanya juga antusias. Nah, kemudian sesuai coaching refleksi yang kedua dengan Bu Cici itu kan saya ingin mengembangkan program One Day One HP itu di kelas-kelas lain supaya dalam satu sekolah, di sekolah saya keseluruhan kelas-kelasnya itu juga ada program One Day One HP seperti itu. Nah, namun saya itu masih bimbang apakah beliau-beliau itu mau gitu. Maksudnya baik gurunya yang mengajar ataupun siswanya. Oh, begitu ya Pak. Jadi perasaan Pak Janji sekarang ini masih bimbang. Kenapa Pak? Ya, kebimbangannya itu gini Bu, khawatirnya teman-teman itu menolak seperti itu, karena kan di program One Day One HP itu kan seperti yang program awal yang di kelas saya itu kan semua siswa itu satu hari itu diperbolehkan membawa HP ke sekolah seperti itu. Nah, khawatirnya nanti beliaunya itu miskonsepsi, berbeda pendapat, artinya belum memahami tiba-tiba langsung menolak gitu Bu. Oh, begitu. Apakah Bapak sudah pernah mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru yang lain? Kalau semuanya belum Ibu. Jadi ada beberapa yang teman-teman guru muda itu sudah, tapi tidak di forum. Waktu kemarin malam itu ngopi, saya ngomong-ngomong sama teman saya itu, Pak Farid, itu kebetulan teman muda, jadi kita satu komunitas main game gitu, jadi seneng otak-atik HP. Jadinya kalau beliaunya sih setuju, cuma Pak Farid juga
uh, memberikan gambaran nanti kalau guru-guru yang tua gimana, apa setuju. Nah itu yang membuat bimbang saya. Kalau menurut Pak Janji, dengan program yang sudah Pak Janji buat ini, situasinya seperti apa yang ingin Pak Janji ciptakan di sekolah Pak Janji? Sesuai dengan yang sudah saya lakukan di kelas itu Bu ya, dan juga hasilnya itu luar biasa Bu. Jadi anak-anak itu seneng, artinya dia itu bawa HP, tapi kita juga memberikan batasan kan gitu ya. Jadi nggak sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif, artinya walaupun bisa buka internet, itu internetnya lokal seperti itu. Jadi maksudnya enggak, kan dulu waktu Ibu mungkin masih ingat ya, jadi programnya kegiatannya itu kan kartu selulernya itu dilepas, terus nyambung wifi di sekolah. Nah wifi-nya itu bersifat lokal, artinya sekolah itu punya server sendiri, ngisi kontennya di situ kan ya, Ibu masih ingat kan ya itu. Nah jadinya siswa itu tidak browsing keluar kemana-mana, tapi browsing di webnya sekolah yang bersifat lokal. Jadi sehingga anak itu kan asik ya belajar mencari informasi sendiri yang sudah disediakan gitu. Jadi saya yakin itu sangat bermanfaat bagi anak juga nyaman, jadi enak main HP. Terus beberapa di web itu juga ada game edukasi Ibu, kan yang dulu yang saya curhatkan ke Ibu waktu di coaching kedua itu. Nah gitu Ibu. Iya Pak, saya ingat itu. Kemudian langkah Pak Janji selain berkomunikasi, diskusi atau sharing dengan rekan Bapak yang di situ sudah disaringkan dengan Pak Farid, apakah ada langkah-langkah lain yang mendukung program Bapak untuk kegiatan yang Bapak canangkan selain berdiskusi dengan rekan sejawat? Mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk mensupport kegiatan Pak Janji di sekolah ini? Apa ya Bu? Ada sih Bu. Jadi ini ya apa ya? Nggak tahu nanti ide ini apa tepat apa enggak ya. Jadi saya itu pengennya nanti itu kan saya dokumentasikan ya Bu. Kegiatan One Day One HP itu saya dokumentasikan baik berupa video maupun foto. Nah itu nanti saya pajang di mading sekolah. Nah harapan saya dengan seperti itu kelas lain siswanya itu juga berkeinginan, loh itu kelas 4 yang diajar Pak Janji kok boleh bawa HP, kan enak nanti kita bisa belajar lewat HP. Nah harapan saya seperti itu. Nah itu kemudian juga setelah itu saya juga akan mencoba ini Bu, koordinasi dengan kepala sekolah. Saya minta untuk dibuatkan semacam forum rapat. Di situ saya mempresentasikan hasil program yang sudah saya lakukan di kelas. Nah itu kira-kira tepat apa enggak ya Bu ya? Bagus sekali ide yang sudah direncanakan oleh Pak Janji, yaitu mendokumentasikan hal-hal yang sudah dicapai oleh anak kelas yang sudah diberikan waktu untuk melakukan One Day One HP. Kemudian bagus juga rencananya Pak Janji untuk meminta atau berkoordinasi dengan kepala sekolah meminta waktu untuk forum rapat itu. Nah, menurut panjenengan, menurut Pak Janji sendiri, kapan kira-kira hal tersebut akan dilaksanakan? Kapan ya? Ya kalau saya secepatnya Bu, tapi ini mungkin 2 hari setelah atau 1 hari, kan ini hari Sabtu ya Bu, mungkin hari Senin itu mungkin saya akan mencoba menghadap kepala sekolah dan juga mencetak
dokumentasi yang kegiatan saya, kemudian videonya juga saya upload dulu, nanti hari Minggu, kemudian hari Seninnya saya menghadap kepala sekolah, mohon izin untuk mengembangkan program ini, Ibu. Insya Allah hari Senin, Ibu. Oh, ya, bagus sekali Pak Janji. Programnya bagus sekali, idenya bagus sekali. Kemudian rencananya Pak Janji juga bagus sekali, bahwasannya untuk bisa melakukan atau mewujudkan programnya Pak Janji, ya hal-hal positif sudah dilakukan oleh Pak Janji. Mudah-mudahan nanti untuk rencana ke depannya bisa berhasil ya Pak ya. Bisa dengan memberikan hasil atau dokumentasi dari hasil pembelajaran menggunakan One Day One HP. Kemudian mudah-mudahan juga nanti ketika proses koordinasi dengan kepala sekolahnya juga bisa memberikan solusi yang tepat untuk Pak Janji, dan mudah-mudahan juga apa yang diinginkan oleh Pak Janji nantinya itu bisa sesuai dengan keinginan Pak Janji, bisa terwujud harapannya. Amin, amin. Terima kasih. Sampai di sini masih adakah keresahan yang Pak Janji rasakan? Ya, terima kasih Bu Cici ya, dengan tadi sharing-sharing dengan Bu Cici yang awalnya saya bimbang, sekarang sudah saya meyakini atau sedikit semangat nanti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan ke Bu Cici tadi, ternyata Bu Cici juga setuju karena saya adalah tadi istilahnya sharing dengan Bu Cici, jadi ada penguatan dari dalam diri saya, sehingga alhamdulillah sudah plong sekarang, dan insya Allah Senin saya mulai bergerak lagi nih Bu Cici. Nah, mudah-mudahan dimudahkan langkahnya dan tercapai apa yang Pak Janji harapkan. Terima kasih Pak Janji. Saya juga terima kasih Bu Cici sudah meluangkan untuk pertemuan coaching ketiga ini. Terima kasih Bu Cici. Sama-sama, sampai bertemu kembali. Ya, assalamualaikum. Sukses Pak Janji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Cici perasaannya? Ketika sudah melakukan coach dengan Pak Janji, saya menemukan hal-hal yang masih diresahkan oleh Pak Janji, Bu. Ya. Menurut Ibu, yang diresahkan dari Pak Janji itu apa ya, Bu ya? Beliau membuat satu program One Day One HP, tapi belum secara keseluruhan terlaksana di sekolahnya beliau, karena membutuhkan dukungan atau support dari pihak-pihak lain untuk bisa melaksanakan programnya Pak Janji tersebut. Menurut Ibu, dari yang Ibu katanya kurang dukungan, support dukungan, menurut Ibu dukungan manakah yang sekiranya bisa lebih mendukung untuk berjalannya agendanya dari Pak Janji itu, Bu? Support yang mana kira-kira yang bisa Ibu ajukan? Informasi yang saya dapatkan yang diinginkan oleh Pak Janji sesuai dengan keinginannya untuk bisa mewujudkan keinginan beliau mensukseskan program One Day One HP itu, yang pertama Pak Janji itu berkeinginan untuk mendokumentasikan hasil-hasil dari kelas yang sudah terlaksana untuk program kegiatan One Day One HP itu. Kemudian yang kedua, Pak Janji juga berencana untuk berkoordinasi dengan kepala sekolahnya. Iya, alhamdulillah. Menurut Ibu, kita kembali ke kriteria yang disupervisi tadi. Dari Ibu tadi mengatakan bahwasanya Ibu ingin disupervisi mendengar aktif. Ibu baru level 1 ya, Bu ya? Tadi. Ya. Kemungkinan yang dirasakan Ibu itu sekarang ke level berapa ya, Bu ya, perubahannya ya? Perubahan belum terlalu mencolok, Bu, karena saya kira saya masih tetap stuck di poin 1 ataupun kalau lebih saya mendekati ke poin 2. Dikarenakan ketika mendengarkan aktif apa yang sudah disampaikan Pak Janji, saya sudah fokus dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Tetapi ketika saya
fokus itu, beberapa kata kunci juga sudah sempat saya catat, tetapi ternyata ada beberapa juga yang meleset sehingga ketika harus mendengarkan secara keseluruhan dan memberikan pertanyaan, saya masih ada kebingungan untuk mengasosiasikannya. Dan asumsi saya juga beberapa kali ternyata berbeda dengan asumsinya Pak Janji. Dari situ, dari ungkapan Ibu yang masih kebingungan itu, kira-kira jalan keluar supaya Ibu itu tidak bingung lagi atau bisa menerapkan bahwasanya poin fokus ke diri Pak Janji itu apa yang bisa Ibu lakukan? Kira-kira bisa ditelusuri itu apa ya Bu ya? Saya akan lebih fokus lagi untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach kepada saya. Kemudian saya juga akan mencatat hal-hal atau menemukan kembali atau lebih fokus untuk menemukan kata kunci yang harusnya itu menjadi permasalahan yang disampaikan oleh coach. Nah itu Bu Cici, aslinya jenengan itu bagus Bu Cici. Tadi jenengan itu sudah menemukan, aslinya sudah terkoneksi dengan Pak Janji. Karena mungkin Bu Cicinya takut kalau ini dan itu, tapi saya tahu Bu Cici itu sekarang sudah hadir sepenuhnya Bu. Jadi jenengan itu sekarang sudah bisa mendengarkan aktif. Kalau saya itu melihat kelebihannya Bu Cici itu sekarang begitu Bu. Jadi yang kemarin ketemu kemarin Bu, dengan sekarang kalau saya itu Ibu sudah melakukan perubahan yang saya lihat tadi Bu. Alhamdulillah Bu. Ya, coba yang menurut Ibu gimana Bu? Tadi jenengan sudah mencoba mendengarkan aktif tadi. Menurut Ibu gimana tanggapan yang dari saya? Terima kasih Bu. Untuk yang mendengarkan aktif, memang saya mencoba sefokus mungkin presence sehingga bisa dengan sabar menunggu Pak Janji mencurahkan apa yang ada yang jadi unek-uneknya beliau, yang ada dalam hati beliau. Ya. Kemudian saya memang mencoba untuk tidak memotong pembicaraan beliau, meskipun dalam hati saya itu sudah mau memberikan satu arahan, oh sudah Pak, tidak usah dijelaskan terlalu panjang, saya sudah tahu fokusnya ada di mana. Tetapi karena di sini saya mau mendengarkan aktif, yang harus disupervisi tentang saya itu adalah kriteria mendengarkan aktif, maka saya mencoba untuk terus dengan sabar mendengarkan cerita dari Pak Janji. Betul Ibu, betul. Bu Cici terlihat semangat tadi untuk bisa fokus mendengarkan secara aktif. Terlihat Bu, panjenengannya Bu ya. Kemudian rencana Ibu tadi untuk langkah ke depan kalau kita nanti mengadakan supervisi lagi Bu, supaya panjenengan itu langsung melejit perubahannya terus. Apa sih trik-trik dari Bu Cici agar saya fokus terus, agar saya itu lebih baik gitu Bu? Karena target saya itu masuk mendengarkan aktif di kriteria nomor 3 Bu, 3 atau sampai ke 4, maka saya akan mempelajari lebih detail lagi. Kalau di poin ketiga itu yang bebas dari judgement, asumsi dan juga asosiasi, itu nanti akan lebih saya rem lagi, lebih saya kondisikan diri saya untuk agar saya bisa lepas dari hal-hal yang menjudge seorang coach ataupun memberikan asumsi ataupun memberikan asosiasi yang sekiranya itu bisa atau membuat konsentrasi dari seorang coach yang ingin mencurahkan masalahnya kepada saya, yang ingin sharing masalahnya ke saya itu sehingga terhenti. Oleh karena itu, dengan kegiatan mendengarkan aktif, target saya nanti di coaching yang keempat, pertemuan dengan Pak Janji yang keempat, nanti saya akan mentargetkan diri saya sendiri terlebih dahulu untuk saya bisa meraih atau naik dari level 1 ke level 3. Alhamdulillah. Itu. Ya.
target Ibu yang ingin bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi tadi yang sudah dipaparkan Ibu begitu jelasnya, sudah terlihat membawa Ibu itu untuk bersemangat, terus mengadakan perubahan supaya naik ke level 4. Jadi Ibu itu sudah menjadi pembelajar yang semangat, Bu ya. Kira-kira terakhir yang Ibu dapatkan dari sesi supervisi kali ini apa, Bu? Di sesi supervisi kali ini saya lebih bisa dengan didampingi oleh supervisor Bu Mu'alifah, saya lebih bisa mengkoreksi diri saya sendiri, di mana kekurangan saya, kemudian saya bisa merefleksi sehingga saya sedikit demi sedikit paham mengenai diri saya, yang mana harus saya perbaiki untuk kegiatan coaching saya selanjutnya. Oke, baik Bu. Terima kasih Ibu sudah mendapatkan jalan keluar dan sudah tidak ada ibaratnya menjudgment lagi. Ibu sudah berusaha fokus. Terima kasih Bu. Semoga perubahan ini terus konsisten ya Bu ya. Semoga nanti Ibu mendapatkan kemudahan naik ke level 4. Terima kasih Ibu. Hari ini selesai pertemuan kita. Terima kasih Bu ya kerjasamanya ya Bu ya. Bu Cici. Sama-sama Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.